Selamat datang di Verbal Studio. Masing-masing dari kita semua akan kebagian 3 miliar. Oke. Kalian punya peluang untuk menukar itu pada saat lukisan itu dipindahkan. Jujur, saya baru tahu sosok Raden Saleh setelah viral ataupun adanya film Mencuri Raden Saleh ini. Saya penasaran dengan sosok Raden Saleh yang seorang pelukis. Jadi, saya mencari tahu kisah serta biografi dan fakta-fakta sejarah lainnya tentang Raden Saleh. Sebelum film ini mencuat ataupun dibuat, jujur saya sama sekali tidak tahu siapa itu Raden Saleh. Mungkin karena di pelajaran sejarah mungkin tidak disebutkan, atau saya yang nggak tahu, atau saya lagi tidur ketika pelajaran sejarah. Goblok! Namun di konten kali ini saya tidak akan membahas tentang filmnya, karena mungkin kalian sudah tahu sendiri filmnya seperti apa. Karena saya sendiri juga belum pernah menonton filmnya sampai detik ini. Dengan adanya film ini, saya mulai mencari sosok seorang pelukis yang bernama Raden Saleh. Saya mencari di beberapa sumber seperti buku, literatur di internet. Di proses pencarian saya terhenti di sebuah artikel. Artikel ini menggelitik dan membuat saya penasaran. Judulnya saja sudah membuat saya bertanya-tanya. Artikel ini ditulis di viva.co.id yang berjudul Skandal Asmara Raden Saleh, yang diposting di tahun 2015 lalu. Jika dilihat dari sumber-sumber lain ataupun literatur-literatur lain, dijelaskan bahwa Raden Saleh ini adalah sosok seorang nasionalisme yang melukiskan lukisan terkenal yang disebut Penangkapan Diponegoro. Begini bentuk lukisannya. Dijelaskan juga di biografinya bahwa beliau merupakan keturunan dari orang Arab dan ibunya seorang Jawa Ningrat. Namun di artikel yang saya baca ini, yang judulnya Skandal Asmara Raden Saleh, bertentangan dengan sumber-sumber lain. Apa saja yang membuat pertentangan tersebut dan apa saja yang membuat penasaran saya? Mari kita bahas. Oke, di awal artikel ini membahas tentang masa di mana pemerintahan Raja William II, yaitu sekitar tahun 1792 sampai 1849. Dijelaskan bahwa Raden Saleh ini mendapatkan dukungan untuk belajar ke luar negeri, khususnya di negara-negara di Eropa. Kerajaan Belanda waktu itu memberi selayaknya beasiswa kalau sekarang, dikirimnya Raden Saleh untuk belajar seni ke luar negeri, khususnya di negara Eropa. Salah satu negara yang didatanginya adalah Jerman, yaitu di kota Dresden, dengan status sebagai tamu kehormatan kerajaan Jerman. Setelah itu berpindah lagi ke daerah Weimar di Jerman. Dan setelah itu kembali ke Belanda pada tahun 1844. Dan ia menjadi pelukis di istana kerajaan Belanda. Selanjutnya, artikel ini mengutip sebuah buku yang ditulis oleh orang yang bernama Dr. Werner Krauss. Dari buku tersebut, artikel ini menuliskan bahwa gaya hidup Raden Saleh di Belanda saat itu sangat kosmopolitan ataupun hedon. Dia gemar kongko ataupun nongkrong-nongkrong di France Coffee House, tempat hangoutnya seniman-seniman muda di Eropa pada saat itu. Dijelaskan bahwa dia kerap menggunakan celana panjang berwarna putih, rompi kasmir warna kuning, kaos Inggris berwarna putih, serta jaket Rusia berwarna hijau. Di balik gaya hidupnya yang kosmopolitan, ternyata beliau terlilit hutang dengan tailor-tailor atau penjahit-penjahit di sana. Dan
Dengan gaya hidupnya yang kosmopolitan tersebut, beliau sering tersandung skandal-skandal asmara dengan gadis-gadis di Den Haag, di Belanda. Dan pada saat itu, hubungan asmara antara pria Asia dan wanita Eropa masih tabu. Dan dengan itu, kerajaan Belanda mengusir Raden Saleh untuk kembali ke Hindia Belanda atau ke Jawa. Namun, Raden Saleh tidak mau pulang ke Hindia Belanda ataupun ke Jawa. Beliau lebih memilih untuk berkelana dan bertualang ke negara-negara di Eropa, seperti di Jerman, Italia, dan Austria. Petualangannya di negara-negara Eropa berakhir pada tahun 1851, ketika ia pulang ke Hindia Belanda dengan istrinya, seorang wanita dari Belanda yang kaya raya. Tidak banyak catatan tentang sejarah ketika beliau sudah pulang ke Indonesia. Namun, ada beberapa catatan bahwa beliau dipercaya menjadi konservator di lembaga kumpulan benda-benda seni pada saat itu. Beberapa lukisan tentang keluarga keraton dan pemandangan-pemandangan yang dilukisnya pada saat itu menunjukkan bahwa beliau masih aktif untuk melukis ketika pulang ke Indonesia. Sampailah ia bercerai dengan istrinya terdahulu, dan tidak lama kemudian beliau menikah lagi dengan gadis keluarga Ningrat keturunan Keraton Solo. Kemudian beliau pindah ke Batavia. Di Batavia, ia tinggal di sebuah daerah di Cikini. Di Cikini, di rumahnya, beliau menyerahkan sebagian halamannya kepada pengurus kebun binatang. Kini kebun binatang tersebut menjadi sebuah taman, yaitu Taman Ismail Marzuki. Sementara rumahnya menjadi rumah sakit PGI di Cikini. Pada tahun 1875, beliau berangkat lagi ke Eropa bersama istrinya dan kembali lagi ke Jawa pada tahun 1878. Selanjutnya ia menetap di Bogor hingga wafatnya pada 23 April 1880. Kononnya, ia diracun oleh pembantunya yang dituduh mencuri sebuah lukisan. Namun, dokter mengatakan bahwa ia meninggal karena trombosis ataupun pembekuan darah. Di buku Dr. Kraus, beliau dengan cermat menelisik sebuah dokumen, bahkan sampai isu-isu tentang penyakit kelamin yang dihidap oleh Raden Saleh, yaitu penyakit sifilis, dan isu-isu tentang kemandulannya dibahas. Namun sayangnya Dr. Kraus tidak membahas gimana persisnya kematian beliau terjadi. Apakah benar diracun atau memang ada penyakit lain? Perihal kematiannya tersebut sampai menjadi headline di sebuah koran, yaitu koran Java Bed. Koran tersebut menuliskan di headline korannya tentang isu kematian dari Raden Saleh ini. Di koran ini, dengan tulisan dengan ejaan lama, mencuatlah isu tentang kematian diracun oleh pembantunya, hingga berita ini membuat heboh masyarakat pada saat itu. Tidak sampai di situ, buku Dr. Kraus ini juga membahas tentang isu kebangsaan atau visi kebangsaan dari Raden Saleh itu sendiri. Disebutkan di sebuah dokumen dengan tulisan Belanda, seperti ini tulisannya. Di dokumen tersebut dijelaskan bahwa Raden Saleh memohon ampun dan meminta maaf kepada pemerintah Belanda dan Ratu Belanda pada saat itu karena bangsanya telah memberontak, yaitu pemberontakan di Ponorogo. Beliau dituduh tidak berempati dan tidak mendukung perjuangan di Ponorogo, hingga muncullah isu bahwa visi kebangsaannya adalah tidak mendukung kemerdekaan Republik Indonesia karena ketidakempatian beliau terhadap perjuangan yang diperjuangkan oleh Pangeran Diponegoro dan rekan-rekannya pada waktu itu. Nah, begitulah kira-kira isi artikel yang membuat saya heran dan membuat saya penasaran sehingga saya membacanya. Jika kalian penasaran juga tentang isu ini, kalian bisa baca sendiri di link yang saya tulis di kolom deskripsi bawah. Kalian bisa membacanya langsung di link tersebut. Nah, setelah saya baca, saya bisa simpulkan bahwa di artikel ini membahas tentang skandal asmaranya ketika beliau belajar di negara Eropa, tentang gaya hidupnya dan perilakunya di negara Belanda. Setelah itu juga membahas tentang misteri kematiannya. Apakah benar beliau diracun oleh pembantunya atau memang murni karena penyakit. Dan setelah itu juga ada isu
tentang visi kebangsaannya. Dituduh bahwa beliau tidak nasionalisme karena tidak berempati dan tidak mendukung perjuangan Diponegoro dan meminta ampun ke pemerintahan Belanda dan kerajaan Belanda. Nah, begitulah artikel yang membuat saya penasaran. Jika ada kesalahan data ataupun informasi yang saya sampaikan, kalian bisa memperbaikinya atau memberi masukan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan konten-konten kami seperti ini, kalian bisa bantu kami dengan cara like, share, komen, serta subscribe channel kami. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Kita kembali bertemu di konten-konten selanjutnya. Selamat tinggal.